Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمتك وسيد أهل محبتك وعلى آله وصحبه وأهل نبوتك وتابعيهم وملائكتك وجميع الصالحين من بريتك عدد علمك واغفر وأغث وفرج برحمتك ومنتك. نوينا تعلم والتعليم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. بسم الله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus menerus memberikan kepada kita kenikmatan di atas kenikmatan, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Fanaqul wa iyyakum alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkara tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercerahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, fanahnu wa iyyakum, sama-sama kita berkumpul lagi pada hari Ahad pagi hari ini dengan harapan dan dengan tujuan mengambil bagian daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, dan dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang pagi hari ini kita tuntut dan kita pelajari, warisan Nabi Muhammad yang pagi hari ini kita ambil, mudah-mudahan menjadi keberkahan dan mudah-mudahan bisa mudah kita amalkan dan mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita ke dalam pelajaran kitab Zinatul Usar bi Adab Khairil Bashar للمؤلف السيد هاشم بن صالح بن شيخ أبو بكر بن سالم حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. إلى أن قال: نتكلم في الرقم 16 atau 16 tentang al-istibra nomor 16. Nomor 16 kita pelajari sekarang al-istibra. Setelah kemarin kita membahas larangan daripada beristinja menggunakan tulang atau menggunakan kotoran hewan yang telah mengering, sekarang kita masuk ke pembahasan al-istibra. Nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala al-istibra'u. Kita bahas al-istibra'. Nanti penjelasan al-istibra' saya akan datang. Masuk langsung ke hadisnya. Qal marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول. رواه مسلم وأبو داود. وفي الرواية لا يتنزه. رواه أحمد والطبراني. وفي الرواية
la yastabri'u, rawahu Ibn Asakir. Wa fi riwayah la yatawagga, rawahu Tabrani wa Abu Nu'aim. Qal marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati ala qabraini, dua kuburan. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Faqala, kemudian beliau bersabda atau berkata setelah melewati dua kuburan itu, innahuma, sesungguhnya kedua penghuni kubur, innahuma, sesungguhnya kedua penghuni kubur, yu'adzabani, ini sedang disiksa. Innahuma, sesungguhnya dua penghuni kubur, yu'adzaban, sedang disiksa. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Amma hadza, yang satu ini, kata Nabi Muhammad, di antara dua kuburan ini, yang salah satunya, amma hadza, yang satu ini, fakana la yastanzihu minal bauli. Yang satu ini, kata Nabi Muhammad, dulu tidak membersihkan air kencingnya. La yastanzihu minal bauli. Penyebab dia disiksa adalah dulu waktu semasa hidupnya tidak pernah membersihkan air kencingnya. La yastanzihu minal bauli. Titik. Betul ayat lanjutan hadisnya deui. Nanti di dia tidak dibahas, enggak disebutkan. Emang lanjutannya apa? Di sini dibilang, ini lanjutan, enggak ada di kitab. Wa amma hadza fa innahu kana yamshi bin namimah. Setelah Nabi Muhammad nunjuk yang satu orang ini, dia diazab karena dulu enggak pernah membersihkan air kencingnya. Nabi Muhammad melanjutkan, tapi di sini enggak ada. Tapi hadis selanjutannya Nabi Muhammad katakan, amma hadza, yang satu ini, yang selain kencing tadi, yang kuburan yang kedua ini, dia diazab sama Allah Ta'ala gara-gara yamshi bin namimah, karena semasa hidupnya selalu mengadu domba. Kemudian lanjutan hadisnya, thumma da'a bi'asibin ratbin. Kemudian Nabi Muhammad meminta sepotong pelepah kurma. Nabi Muhammad minta kepada para sahabat, tolong ambilkan pelepah kurma, gitu bahasanya. Thumma da'a bi'asibi ratbin fasyaqqahu bithnaini. Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah, maksudnya yang masih seger, ratbin, masih basah. Fasyaqqahu bithnain. Kemudian sama Nabi Muhammad dibelah menjadi dua. Fagharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Dari dua potong kayu tadi Nabi Muhammad tancepin ke satu kuburan satu, ke kuburan yang kedua satu. Jadi pelepah kurma tadi dipotong dua sama Nabi Muhammad, ditancepin ke satu kuburan satu, satu kuburannya satu. Naam. Thumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma. Kata Nabi Muhammad, semoga
ini bisa meringankan siksa keduanya. Mudah-mudahan ini dua pelepah kurma ini bisa meringankan dua azab penghuni kubur ini. La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Selagi pelepah kurma itu belum kering, maksudnya selagi masih seger gitu. Baru kita bahas. Taib. Dikatakan dimulai babul istibra ini, penjelasan istibra dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah suatu saat melewati dua kuburan. Dan Nabi Muhammad menunjukkan bahwasannya salah satu kuburan ini disiksa, dia dua kubur ini sedang disiksa sama Allah Ta'ala. Dua kuburan lagi disiksa, dan ini mukjizat Nabi Muhammad, termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengetahui keadaan dalam kubur padahal Nabi Muhammad di luar kuburan. Jadi termasuk mukjizat, dan Nabi Muhammad mendengar siksaan azab dua penghuni kubur tersebut. Nah, ini hadis menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad. Beliau bisa mendengar suara atau sedang tahu, beliau tahu kalau dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad katakan ini dua penghuni kubur sedang diazab. Dan Nabi Muhammad menjelaskan mereka ini dua penghuni kubur diazab bukan karena dosa besar, bukan. Bukan karena mereka berzina, bukan. Bukan karena mereka dosa besar, membunuh orang, bukan. Mereka disiksa, kata Nabi Muhammad, yang satu ini gara-gara enggak pernah bersih kalau kencing, kata Nabi Muhammad gitu. Amma hadza la yastabri'u minal baul. Di sini dibilang la yastanzihu. Beda-beda riwayatnya ya. Ada sebagian riwayat yang menyatakan la yastanzihu. Riwayat kedua mengatakan la yatanazzahu. Riwayat ketiga mengatakan la yastabri'u. Riwayat keempat mengatakan la yatawagga minal baul. Sama aja artinya. Tidak membersihkan air kencingnya. Maksudnya ketika cebok tuh nggak bersih. Bukan siramnya, bukan. Ketika ceboknya nggak bersih. Kata Nabi Muhammad, nah ini orang yang pertama, dia diazab sama Allah Ta'ala karena dulu semasa hidupnya kalau kencing nggak bersih, kalau cebok nggak bersih. La yatanazzahu, la yatawagga, la yastabri'u minal baul. Beda-beda riwayat. Kata Nabi Muhammad begitu. Akhirnya Nabi Muhammad menjelaskan yang kedua ini dia diazab sama Allah Ta'ala karena sering ketika di masa hidupnya mengadu domba. Ngadu domba itu lain ngadu umbe lain. Ya antum paham lah ya. Itu jokes lama itu. Geus teu usum itu jokesnya. Candaan kayak gitu udah enggak musim. Tapi masih ikan ini suri tapi insyaallah. Ngadu domba itu ya namimah, mengadu domba, bikin si fulan sama si fulan berantem gitu. Bahasanya bermuka dua, sama si fulan kita jelek-jelekin si fulan, sama si fulan kita jelek-jelekin si fulan. Sama si A kita jelek-jelekin si B, sama si B kita jelek-jelekin si A, sehingga nanti si A sama si B berantem. Nah, itu ngadu domba. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah an-nammam. Orang yang sering ngadu domba itu enggak bakal masuk surga. Bahkan dikatakan jangankan masuk surga, mencium bau surga juga enggak bakal. Waliyadzubillah. Termasuk ngadu domba, ma'asyiral ikhwan, bukan hanya ketika kita datang ke si A jelek-jelekin si B atau datang ke si B ngejelek-jelekin si A, bukan. Termasuk ngadu domba sekarang lagi musim nih. Sekarang lagi musim di media sosial. Video itu ya. Video ada dua orang lagi berantem. Video kalau yang muda-muda tahu nih di TikTok, di Instagram. Itu kan mereka di Instagram sama di TikTok saling nyindir. Saling sindir-sindiran tuh. Ya. Kemudian kita ikut andil komen yang kita ngebela dia atau kita ngebela si yang satunya lagi. Nah, sehingga yang baca atau si pemilik akunnya dia baca, nanti dia ngerasa, oh ternyata si B ini lebih jahat dari yang gue pikirin gitu. Ternyata si A lebih kejam dari yang gue pikir. Padahal enggak. Atau bisa jadi iya. Sekalipun iya atau enggak, ikut andilnya kita komen di video mereka, itu termasuk kita ngadu domba. Bahasanya provokator gitunya, manas-manasin orang. Itu yang ngomen bukan 1-2 orang, bukan. Yang ngomennya bukan 100-200 orang, bukan. Yang ngomennya ribuan. Ya, bahasanya kalau di TikTok tuh 10k, 20k, insyaallah. Di Instagram tuh ya. Sekarang lagi viral.
Ya, antum tahu, mungkin hampir sebagian dari antum tahu. Lagi ribut nih masalah rumah tangga, si fulan sama si fulanah rumah tangga nih. Kemudian kita ikut andil, wah ente bahlul balik lagi. Wah padahal udah bagus putus aja. Padahal kita udah bela-belain mati-matian. Harusnya putus aja, ngapain balik lagi? Sering kan banyak komen gitu kan? Itu termasuk ngadu domba, termasuk nama. Itu termasuk ngadu domba. Udahlah, urusan mereka, biar urusan kita. Kita nggak bakal ditanya tentang amal mereka nanti di hari kiamat, nggak bakal. Kita nggak bakal ditanya tentang perbuatan mereka di kuburan, nggak bakal. Yang bakal ditanya sama Allah Ta'ala, yang bakal ditanya sama malaikat tentang amal kita. Ngapain kita ngikut-ngikut masalah orang lain? Kalau kita pengen ikut andil karena kita ngerasa saat kita sama mereka sama-sama muslim saudara, doain. Bukan dengan kita komen, udahlah ngapain nanti balik lagi. Kok nanti ini bego banget, nanti ini udah dikasarin, dipukulin gitu. Bahasanya gitu. Itu kita manas-manasin dia supaya nggak balik lagi, ya kan? Atau misalkan ya komen apapun lah, komen positif lah, komen negatif, udah lumayan Pak. Ngapain? Nonton aja sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nonton, karena ngomongin keluarga orang. Kita nih punya istri, punya masalah nih kita sama istri kita, atau istri kita punya masalah sama kita suami. Kemudian diomongin depan orang banyak-banyak, diumumin di masjid. Misalkan diumumin di masjid. Berarti kalau misalnya di media sosial lebih parah dari masjid dong diumuminnya, karena yang tahu bukan cuma satu kampung, tapi hampir se-Indonesia yang tahu. Kan nyebarnya cepat sekarang media sosial. Diomongin, kira-kira perasaan antum kayak gimana? Perasaan antum gimana? Keluarga antum nih yang antum bina hidup 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun sama istri, tapi yang ikut campur orang lain, kumaha tuh perasaan? Sia saha pan gitu bahasana. Ente saha gitu. Kamu siapa ngurusin keluarga saya gitu. Nah, bahasanya gitu. Jadi kita nggak ada iketan lah, udah cukup kalau misalnya kita pengen bantuin, doain aja udah. Ya, itu termasuk ngadu domba. Sekalipun kita tanpa kita sadari gitunya, tanpa kita sadari. Nah akhirnya walhasil intinya kita di akhir zaman ini harus pinter-pinter jaga lisan lah. Harus pinter-pinter jaga lisan. Lisan itu bukan cuma lidah ya, lisan juga nih tangan. Sekarang kan ngetik nih. Ada orang mah cicing wae bisa poe anggar ya. Di WhatsApp ente ngabacot gitunya bahasa. Di WhatsApp ente ngomong, di WhatsApp tetap aja sama. Di tangan berarti tangan juga termasuk lisan. Tulisan. Ya, pinter-pinter jaga lisan. Komen mah tadi HRJ official tak komen gitu. Masya Allah kajian jihad hari ini rame banget. Itu mah positif tak. Mual matak bidorakaeun gitu. Like, subrek, and comment gitu. Naam. Taib. Nabi Muhammad SAW menunjuk yang satu ini diazab karena kencingnya nggak bersih, la yastabri'u minal baul. Yang kedua ini karena dia sering di semasa hidupnya ngadu domba. Kemudian Nabi Muhammad minta sama sahabat radhiyallahu taala anhum, minta ambilin pelepah kurma yang masih basah, maksudnya yang masih segar, masih hidup gitu, belum layu bahasanya. Pelepah kurma. Akhirnya Nabi Muhammad potek jadi dua, dipotong jadi dua, satunya ditancepin kuburan sini, satunya ditancepin kuburan sini. Kemudian Nabi ngomong, la'alla an yukhaffafu anhuma. Mudah-mudahan ini dua pelepah kurma meringankan azab ahli kubur. Mudah-mudahan ini malam yai basah selagi keduanya masih segar. Nah, ini dalil juga buat kadang-kadang kita kalau ke kuburan suka bawa bunga, betul? Nyebarin bunga, atau kadang di atas kuburan suka ada tumbuhan seperti wah masya Allah kalau antum lihat di sana kuburan ya, refreshing, kadang-kadang healing teh butuh ke kuburan lain ke gunung hungkul. Orang teh inget paeh suatu saat kita juga bakal dikubur gitu kan, sering tuh di atas kuburan suka banyak tanaman-tanaman. Itu disebutkan di dalam kitab Abu Yasid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, dalam kitabnya. Salah satu faidahnya adalah karena tumbuhan tersebut beristighfar kepada Allah Ta'ala selagi dia masih hidup, selagi masih segar tumbuhannya, itu mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan istighfarnya mereka ya ta'athar, berbekas untuk ahli kuburnya. Jadi istighfarnya tumbuhan tersebut. Jadi makhluk Allah ini nggak ada yang Allah ciptain sia-sia, nggak ada. Semuanya Allah ciptakan li hikmah, pasti ada hikmahnya. Termasuk tumbuhan tuh nggak diam. Yang kita tahu ya tumbuhan makhluk mati, nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngomong. Mereka beristighfar kepada Allah Taala. Ada yang berzikir, ada yang bertasbih,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka Nabi Muhammad berharap mudah-mudahan berkah dua pelepah kurma ini, tapi termasuk syafaat Rasulullah juga, termasuk pertolongan Nabi Muhammad juga. Mudah-mudahan dua pelepah kurma ini yukhaffafu anhuma, bisa meringankan dua azab kubur ini. Kenapa? Karena mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia masih segar, selagi dia masih belum kering gitu bahasanya. Ya kalau udah mati sama, mati manusia kalau udah mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga dengan tumbuhan. Begitu juga dengan tumbuhan. Taib, kemudian faidah, termasuk faidah ini hadis, termasuk dari faidah ini hadis, ya, termasuk dari faidah ini hadis menunjukkan bahwasannya adanya azab kubur. Azab kubur itu hak, ya, adanya azab kubur. Ini hadis menunjukkan bahwasannya azab kubur itu fakta. Dan beriman bahwasannya azab kubur itu ada termasuk bagian daripada akidah. Kalau kita belajar, kalau masih ingat, mungkin antum awal-awal belajar sama Habib Ali Ridha, kitab Risalatul Jami'ah, pembahasan awal kitabnya ada wa anna an-nara haq wa anna al-jannata haq wa anna adzabal kubur haq. Surga itu ada, neraka itu ada, azab kubur itu fakta ada. Nah, mengimani bahwasannya nanti suatu saat ada sebagian orang yang di kuburannya diazab, mudah-mudahan Allah jaga kita dari azab kubur. Itu bagian daripada akidah, bagian daripada iman, ya, bagian daripada iman. Karena sebagian orang mengira, mereka menyangka ya kalau udah mati udah nggak bakal diazab, ya udah mati, nggak ada rasa lagi udah. Tapi kita mengimani bahwasannya nanti setelah kita meninggal dunia akan ada masanya malaikat munkar nakir bertanya. Kemudian kalau kita ada bagian orang yang dia orang jelek bakal diazab sama Allah Taala, waliyadzubillah. Kalau misalnya orang baik di dalam kuburannya Allah jadikan keindahan taman daripada taman-taman surga. Dan kita berdoa mudah-mudahan muslimin muslimat yang sudah mendahului kita Allah jadikan kuburannya raudhatan min riyadil jannah, bagian taman daripada taman-taman surga. Dan jangan jadikan kuburan mereka hufratan min hufarin ni'am, min hufarin niran. Jangan jadikan kuburan mereka lubang atau salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Termasuk dari doa kan kayak gitu. Taib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya azab kubur itu ada, itu bagian daripada akidah. Bagian daripada akidah tauhid. Ya. Dan bukti juga Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa haqa bi ala fir'auna su'ul adzab an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, an-naru yu'raduna 'alaiha. Tahu enggak? Penting nih. Termasuk siksa buat keluarga Fir'aun dan konco-koncone, Fir'aun beserta kawan-kawannya, beserta umat-umatnya, beserta pengikutnya. Termasuk azab yang paling pedih buat mereka, kata Allah Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Waliyadzubillah. Di dalam kuburan. Jadi sekarang ma'asyiral ikhwan, neraka sama surga itu masih belum ada penduduknya, belum. Ini yang kita meninggal duluan dari kita. Kalau kita min ahlil khair atau waliyadzubillah ada orang yang syaga atau orang yang sial, dia bakal masuk neraka. Sekarang belum masuk neraka, belum. Sekarang masih pada di kuburannya masing-masing. Ya, masih di kuburan. Terus diazabnya dengan apa? Allah katakan dalam Al-Qur'an itu keluarga Fir'aun, keluarganya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, Fir'aun dan kawan-kawan, Fir'aun dan konco-konco, Fir'aun dan besti-bestinya beserta pengikut-pengikutnya. Mereka diazab dengan apa? Dengan Allah perlihatkan kepada mereka tempat mereka di neraka. Jadi diazabnya dengan penglihatan di mana nanti tempat mereka di neraka. Jadi baru dikasih lihat doang, baru dikasih nih ente Firaun kayak ente di ditah. Tempat ente ya di dia, nongkrongnya di dia, sarena di dia. Bahasana gitu. Di neraka tuh baru dikasih lihat guduan wa asya. Pagi, siang, sore, malam dikasih lihatnya. Itu bagian dari azab. Jadi ngelihat neraka aja udah pedih, baru ngelihat aja udah sulit, udah ya Allah, udah bagian daripada azab, apalagi masuk, waliyadzubillah. Kan nanti masyaallah ikhwan, nanti semua dari kita bakal meninggal, betul? Ada nggak yang bisa ngejamin dia nggak bakal meninggal? Nggak ada.
Semua dari kita bakal meninggal. Kita nggak tahu siapa yang bakal duluan. Bisa jadi antum duluan, saya terakhir. Allahu a'lam, atau saya terakhir, antum yang duluan. Sebab orang paling muda. Banyak. Meninggal itu nggak kenal umur, betul. Yang bayi aja udah ada yang meninggal. Yang umurnya ratusan tahun baru yang meninggal ada. Ya. Yang namanya kematian itu tidak mengenal usia, betul. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat badan walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Sebab percuma juga kalau panjang umur sakit-sakitan, betul. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ma'asyiral ikhwan, nanti kita pasti bakal meninggal. Dan pas kita meninggal, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, Nabi Muhammad menjelaskan, setiap nanti pas kita meninggal, ketika kita sakaratul maut ini lagi dicabut nyawanya, kita udah nggak punya kemampuan buat ngomong, nggak punya kemampuan buat berbicara, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dah tinggal melek merem doang, udah tinggal melek mejem doang. Itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikatnya Allah Taala. Itu malaikat tugasnya ngapain? Dia bakal turun di hadapan kita dan dia bakal nunjukin ke kita, bahasanya nama nunjukin ibarat TV gitunya atau layar tancap 40 inci atau 50 inci. Dia nunjukin kalau kita termasuk golongan orang-orang yang bakal masuk surga, dia bakal nunjukin tempat kita nanti di surga di mana. Dan itu kenikmatan pertama yang didapatkan oleh penduduk ahli surga, yaitu ngelihat tempatnya kelak di surga. Dan kita bakal bilang, jiwa kita bakal apa bahasanya? Bakal teriak, bakal minta sama Allah, ya Allah cepetan cabut nyawanya, ya Allah saya udah rindu sama surga. Kita bakal ngomong kayak gitu tuh. Ya Allah ngelihat tempat di surga nih, bayangin kita ngelihat Ciwidey itu, ngelihat Ciwidey, kebon teh aja udah ngelihat di foto. Oh, baru gancang gaskeun, gak itu gaskeun gitu bahasana kitunya. Baru ngelihat Ciwidey, baru ngelihat Lembang gitu, bahasa pemandangan subhanallah dari atas ngelihat pemandangan lampu-lampu. Itu kita udah tenang, ngerasa kayak nggak pengen pulang, betul? Nggak. Ini kita ngelihat surga, ngelihat bener-bener ditunjukin sama Allah tempat kita di surga. Dan dilihatinnya bukan TV kayak gini, buram, bukan. Dilihatin penglihatan yang jelas, yang HD banget gitu. HD itu lain bahasa Sunda, halus lain. HD itu naon? Farid tanya Farid. HD maksudnya format videonya HD. Ya, cekas lah 1080. Bahasanya gitunya, gimana 1080 jutaan lah. Cekas pisan. Kita ngelihat tempat kita di surga dan kita bakal bilang, ya Allah, cepetan ya Allah cabut nyawanya. Saya udah rindu sama surga. Sehingga kita lupa dengan mungkin saking indahnya surga, kita lupa sama sakitnya sakaratul maut. Bisa jadi. Tapi wallahu alam ya, wallahu alam. Begitu juga ahli neraka. Ahli neraka ketika dicabut nyawanya sama Allah Taala melalui malaikat Israel, Allah turunin malaikat juga, dia bakal nunjukin tempatnya kelak di neraka. Dan itu azab pertama buat ahli neraka, ngelihat tempatnya di dalam neraka. Bayangin nih, waliyadzubillah, ada satu orang kena hukuman, dia divonis hukuman mati, cuman nggak tahu waktunya kapan. Kira-kira pas dia divonis, waktu dia divonis sampai dia nanti bakal dieksekusi, itu belum dieksekusi dia udah ngerasa mati, udah menghantui kapan kira-kira saya bakal. Maksudnya walaupun pemerintahan misalkan ngasih tahu 1 tahun ke depan, cuman inti nggak dikasih tahu nih, yang bakal divonis matinya nggak dikasih tahu. Dia masih punya waktu 1 tahun, dia bakal dieksekusi tahun depan. Walaupun dia punya waktu 1 tahun, di 1 tahun itu dia udah ngerasa mati, dia udah ngerasa terhantui. Bisa jadi pagi ini, bisa jadi siang ini, udah ngerasa kesiksa, betul? Begitu juga dengan ahli neraka, waliyadzubillah. Orang yang bakal tinggal di neraka, dia udah ngelihat tempatnya di neraka, maksudnya udah fix masuk neraka. Kalau orang yang kita nih masih hidup kan, kita masih pertanyaan, masih ada harapan masuk surga, masih ada harapan, waliyadzubillah, lain harapan kita, masih ada harapan, betul, harapan dijauhkan dari api neraka. Kita nggak tahu nih kita bakal masuk surga atau masuk, kita masih ngerasa aman, sebab kita nggak tahu. Cuman kalau nanti udah dicabut nyawanya, udah diliatin sama Allah, di tempat nanti di sini, waliyadzubillah, itu kita udah kesiksa banget. Ya Allah, ternyata bakal masuk neraka gitu, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari api neraka. Pentingnya baca itu, makanya di setiap salat maghrib sama subuh, sebelum kita bergerak dari tempat duduk, kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna sebanyak 7 kali baca sebelum kita bergerak dari tempat duduk kita. Allahumma ajirna minan nar. Ntar akhirnya tuh diajarin di khulasahnya Habib Umar, Allahumma ajirna minan nar wa askina ma'as sabiqin. Nanti askina ma'as sabiqin.
Allahumma ajirna minan nar wa asqina ma'as sabiqin. Anu hafal tu? Hah? Nah, itu bisik-bisik no. Allahumma ajirna minan nar wa asqina ma'as sabiqin a'la faradisil jinan khalidina bighairi sabiqatin adzab wala itab wala fitnah wala hisab. Wala hisab birahmatika ya arhamar rahimin wa hakada. Nah, minta doa sama Allah Ta'ala dijauhin dari segala siksa kubur, dari api neraka, sebab kita nggak kuat. Makanya ada satu syair mengatakan, baca tuh setiap habis sholat Jumat setelah kita baca Al-Musabbihat 7 kali, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad 7 kali, Al-Falaq 7 kali, kemudian An-Nas 7 kali kita baca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzanbil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya sadar tempat saya bukan di Firdaus, bukan. Saya sadar. Kita sadar kalau kita ini pendosa, enggak cocok masuk surga Firdaus. Sadar kita. Kita tahu siapa kita, betul? Kita tahu siapa kita. Apa yang kita lakukan pagi hari, apa yang kita lakukan siang hari, sore, malam, kita tahu. Kita ini pendosa, kita tahu kita ini ahli maksiat. Ya Allah, saya ini nggak pantas, bukan ahlinya Firdaus, bukan penduduk surga Jannatil Firdaus. Kami sadar ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tapi di sisi lain kami juga nggak kuat sama panasnya api neraka. Kita nggak pantas masuk surga, tapi di sisi lain kita sadar kalau kita nggak kuat sama panasnya api neraka. Terus solusinya gimana? Fahabli taubatan waghfir dunubi. Maka ya Allah, karuniakan kepadaku taubat kepadamu. Kasih saya rajin, biar saya rajin taubat kepadamu. Waghfir dunubi, dan ampunilah seluruh dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzanbil, karena sesungguhnya engkau maha pengampun daripada segala dosa-dosa besar. Dzanbil azimi. Saya tahu ya Allah, saya enggak pantas masuk surga. Dan saya juga tahu kalau saya nggak kuat masuk neraka. Solusinya ya Allah, engkau yang maha pengampun. Engkau yang maha pengampun dari segala dosa-dosa yang besar. Mudah-mudahan Allah ampunin seluruh dosa-dosa kita. Nah, jadi intinya begitu. Kembali kita ke pembahasan, ya, bahwasannya termasuk dari 2 kuburan yang Rasulullah lewatin, itu ada salah satunya yang diazab karena la yastabri'u minal baul, enggak bersih kalau kencing. Kalau misalnya dia buang hajat, ceboknya nggak bersih. Nah, itu termasuk salah satu sebab orang diadab di dalam kuburannya. Waliyadzubillah. Qala al-Imam Syaukani fi Nailil Awtar. Al-Imam Syaukani mengatakan di dalam kitabnya Nailul Awtar, wal hadits yadullu ala najasatil baul minal insan. Hadis ini, hadis yang barusan kita bahas, menunjukkan atas najisnya air kencing, itu fix, daripada manusia. Najisnya air kencing daripada manusia. Wa wujubi ijtinabihi, dan hadis ini menunjukkan diwajibkannya kita menghindari perkara tersebut. Jangan sampai percikan air najis tersebut terkena baju kita atau terkena badan kita. Wa huwa ijma', dan hukum ini sepakat semuanya para ulama, nggak ada ikhtilaf, nggak ada yang bilang najis itu suci, kencing itu suci, nggak ada. Ya kecuali kita tahu, kecuali kencingnya bayi, itu pun najisnya bukan suci, itu pun najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan itu najisnya anak kecil di bawah umur 2 tahun yang belum makan atau belum minum melainkan ASI atau susu ibunya. Ya, sekarang bayi udah jarang umur 2 tahun. Sekarang umur 2 bulan udah dikasih apa namanya? Bubur bayi itu apa namanya? Hah? Sereal ya? Hah? Bakso ikan itu. 2 bulan Pak, bakso ikan dari 2 bulan. Serelak, ya banyak lah. Biar bakso ikan mah atau kasalak ya. Itu bayi ya, sekarang bayi udah jarang. Udah jarang yang minum ASI dong. Dari umur 1 hari sampai umur 2 tahun nggak minum dan nggak makan melainkan ASI, dan itu bagus ya. Jadi usahain buat ibu-ibu
Buat ibu-ibu yang punya anak, jangan disapi sebelum umurnya 2 tahun. Jangan disapi sebelum umurnya 2 tahun. Sebab itu menyebabkan kecerdasan katanya. Ya, menyebabkan kecerdasan buat si anak. Jadi jangan baru setahun disapi, jangan, kecuali darurat seperti orang tuanya pengen pergi haji, atau memang orang tuanya jarang ada di rumah, atau dia dititipin ke orang lain darurat gitu. Atau mungkin ada susu ibuan ibu susuannya yang lain, rodhaah. Ya. Kalau nggak punya uzur, kalau dia hanya profesinya hanya ibu rumah tangga, maksudnya jarang keluar rumah, usahain jangan disapi sampai umur 2 tahun. Ya. Wah kada. Ya, sambil disapi sambil disuapin serelak nggak apa-apa. Cuman ya kalau udah makan atau udah minum selain ASI, maka najisnya bukan mukhaffafah lagi. Najisnya bukan najis ringan lagi. Air kencingnya dia bukan air kencingnya ringan lagi, bukan. Udah masuknya ke mutawassithah. Ya, udah masuk ke najis yang pertengahan. Ya, wahakada. Tapi kalau misalnya saya mah dari punya bayi dari umur 1 tahun, dari umur 1 hari pertama lahir sampai 2 tahun belum makan melainkan ASI. Nah, maka najisnya mukhaffafah. Kalau dia kencing najisnya mukhaffafah itu cuman cukup dibersihin, habis itu dicepretin air aja udah bersih dah. Najisnya mukhaffafah. Ya wahakada. Kalau misalnya udah dikasih makan serelak, kemudian ada sebagian dikasih madu, ya, ada sebagian lagi dikasih vitamin apalah segala macam. Kalau obat gimana obat? Ya, obat termasuk nggak? Kalau darurat mah enggak ya. Darurat. Kemudian dikasih, ya sekarang banyak sih makan makanan bayi ya. Bayi aja sekarang udah punya jenis-jenis makanan. Tinggal kasih aplikasi aja, udah Gojek, dah GoFood sendiri dia. Wahakada. Ya. Jadi alal ijma, nggak ada yang bilang kencing itu suci, nggak ada. Semua sepakat, para ulama mengatakan bahwasanya kencing itu najis. Ya, dan kita wajib menghindari daripada air kencing tersebut, jangan sampai dia terciprat ke baju kita atau ke badan kita. Syuf, termasuk daripada nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Termasuk daripada nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, kita kalau baju kita kena najis, solusinya apa? Baju kita kena najis, solusinya apa? Dicuci bersih. Kalau umat dulu Bani Israel enggak. Mereka enggak bisa dicuci, tetap najis, harus digunting. Umat dulu cara membersihkannya digunting bajunya. Jadi kalau udah kena najis udah enggak bisa. Udah bahasanya udah mutlak unlimited dah. Najisnya unlimited, walaupun dicuci, walaupun pakai apa lagi. Udah walaupun enggak kelihatan lagi tetap aja najis, harus digunting. Kalau umat terdahulu, kita termasuk rahmat dari Allah Ta'ala untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Enggak usah digunting kata Allah Ta'ala, cuci aja udah. Cuci aja udah gampang. Ya. Wa yadullu aidan ala 'azami amrih, dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya pentingnya kita waspada dengan perkara ini. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Naam. Wa tanazzuh, yang dimaksud dengan tanazzuh kan tadi dibilang kana la yastanzihu minal baul. Orang ini yang diadab di kubur la yastanzihu. Maknanya apa? At-tanazzuh huwal ib'ad minal bauli hatta la yusibu thawbahu aw badanuh. Yaitu menjauhkan diri kita dari kencing sehingga air kencing tersebut tidak menyiprat ke baju kita atau ke badan kita. Tanazzuh, menjaga jangan sampai air kencingnya terciprat ke baju kita atau ke badan kita. Jadi kudu hati-hati. Hati-hati harus, was-was jangan. Was-was jangan. Hati-hati harus, waspada harus, cuman was-was ya, was-was jangan. Maksudnya gimana? Hati-hati. Ya udah, kalau kita udah menjalankan ilmu, kan kita belajar nih sekarang bagaimana nanti caranya al-istibra, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu tanda kalau kita sedang berhati-hati. Kita mengamalkan ilmu itu tanda kalau kita sedang berhati-hati. Nah, was-was itu yang kayak gimana? Kira-kira bersih nggak ya? Nah, itu yang was-was. Jadi kalau kita udah menjalankan ilmunya, ya udah yakin aja bahwasanya kita terjaga dari cipretan air kencing tersebut. Nggak usah pakai nanya, wah kira-kira benar itunya. Nah, itu namanya was-was. Pertanyaan berlebihan itu namanya was-was. Adapun kita mengamalkan itu bukan was-was. Itu termasuk ihtiyat kita atau usaha kita dari menghindari cipretan air kencing dan tetesan air kencing yang masih tersisa di tubuh kita. Ya, mengamalkan ilmu bukan bagian dari was-was. Sebab sebagian golongan mengatakan istibra itu seperti natrul zakar, seperti imrarul yad ala
ala ghasbil ala asfalil ghadib, itu mereka mengatakan bid'ah. Nanti kan kita belajar gimana sih caranya istibra. Insyaallah nanti kita belajar gimana caranya istibra. Itu mereka mengatakan nggak ada hadis yang menunjukkan dari nabinya, nggak ada. Mereka bilang itu bid'ah dan itu was-was kata mereka. Nggak, kalau kita diajarin sama ulama, kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya hal ini mustahab. Mustahab itu sesuatu yang dianjurkan, imma dari nabi, imma dari sahabat yang mempelajari ilmu tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan bagian dari was-was, tapi ini bagian dari penjagaan diri kita, jangan sampai kita termasuk golongan seperti orang yang diadab dalam kuburannya. Gitu. Ya, bukan bagian dari was-was. Was-was mah seperti ketika kita menjalankan ilmu tersebut, udah kita jalanin ilmunya, udah kita amalin, masih ada sering nanya, wah kira-kira bersih tuhnya, wah kira-kira nyepret tuhnya, ganti bajuna, itu was-was. Ya, jadi berlebihan, itunya yang was-was berlebihannya. Adapun mengamalkan ilmunya bukan was-was, malah mustahab. Bagian dari kita menjaga diri kita, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang diadab di dalam kubur. Wah hakada. Sebab Nabi Muhammad katakan, inna amata adabul qabr minal bauli fatanazahu minhu. Karena kebanyakan orang diadab di dalam kuburannya itu gara-gara kencing. Maka hati-hati kata Nabi Muhammad, fatanazahu minhu. Berhati-hatilah, jaga diri kita, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Naam. Ataib al-istibra. Istibra itu apa? Kan ini kita babnya bab istibra nomor 16 nih. Sekarang penjelasannya. Istibra itu apa? Wa huwa ta'akkad min khuruj jami'il baul, yaitu menuntaskan atau ta'akkad ini apa ya? Ta'akud. Benar-benar ya, ta'akud. Akid ya ini. Benar-benar ta'akud. Akid itu akid benar dong gitu. Ta'akud. Ta'akkudu min khuruj jami'il baul, yaitu benar-benar yakin dari keluarnya seluruh air kencing, hatta la tabqa, sehingga tidak tersisa qataratun tanzilu ba'da dzalik, tetesan yang turun atau yang keluar setelah kencing. Sebab kadang-kadang kalau kita kencing kan Masya Allah, maaf kata lancar nih, lancar, habisnya kan ada sisa-sisanya tuh keluar tetesan-tetesannya. Nah, kita membersihkan atau mengeluarkan seluruh tetesan-tetesan dari air kencing tersebut, itu namanya istibra. Ya, istibra itu banyak caranya. Jadi intinya pokoknya gini, istibra itu adalah meyakini atau benar-benar mengeluarkan sisa-sisa dari air kencing. Khalas gitu. Istibra itu adalah mengeluarkan atau menuntaskan seluruh tetesan-tetesan air kencing yang tersisa dari kemaluan kita. Itu namanya istibra. Jadi mengeluarkan seluruh tetesan-tetesan, jangan sampai ada yang tersisa. Dikeluarin semuanya, karena takutnya nanti kalau ada tersisa, kita udah pakai maaf kata udah pakai sarung atau pakai celana dalam, takutnya dia netes ke situ tuh sisanya. Akhirnya kena ke baju kita, bajunya najis, kita nggak sadar, kepake sholatnya nggak sah. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud Rasulullah, banyak orang yang nggak bersih kencingnya banyak orang yang diadab kubur gara-gara nggak bersih kencingnya. Kenapa? Karena kalau orang nggak bersih kencingnya, bajunya najis. Kalau bajunya najis dia nggak sadar, sholatnya nggak sah, ibadahnya nggak sah. Maka sholatnya nggak diterima, kemudian ibadahnya nggak diterima sama Allah Taala gara-gara air kencing. Gitu. Fahimtum? Nah, yang membantu dengan istibra, bagaimana caranya istibra? Apa yang harus kita lakukan supaya tetesan-tetesan air kencing tersebut bersih dari kemaluan kita? Insya Allah minggu depan kita bahas. Next time. Wallahu a'lam. Bersambung. Lain tamat, lain bersambung. Kalau bersambung berarti insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu bermanfaat untuk kita, ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kita. Mudah-mudahan selain kita bisa belajar dan mengamalkan ilmunya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bisa menyebarkan ilmu ini. Sebab kata Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun kemarin, Rasulullah enggak minta apa-apa dari kita. Nabi Muhammad enggak minta kita jadi orang kaya ngasih harta ke beliau, enggak. Nabi Muhammad enggak minta kita bikinin kuburannya mewah, enggak. Nabi Muhammad enggak minta kita sedekah puluhan juta, enggak. Nabi Muhammad cuma minta dari kita balighu anni walau ayah.
sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan ini bagian dari ayat atau bagian dari ilmunya Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang lain, kepada jamaah-jamaah Majlis Nurul Sobah yang enggak hadir pada hari ini, teman kita yang dekat, mereka enggak hadir, kasih tahu sebelum mereka tanya. Minggu kemarin kita belajar tentang istibra ini begini, hadisnya ini, penjelasannya seperti ini. Kemudian bagian dari azab kubur itu bagian daripada iman. Jelasin apa yang kita paham tentang hari ini, jelasin ke keluarga kita yang enggak hadir, istri kita, anak kita, tetangga kita, maka kita termasuk bagian orang-orang yang telah menunaikan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa bikin Nabi Muhammad tersenyum. Mudah-mudahan Nabi Muhammad tersenyum gara-gara kita, bangga dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.